Gending desa, pripun kabare? Sehat walafiat to? Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya kabeh diparingi kesehatan, kuat lan bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Nah, kali ini Den Hasan kedatangan tamu istimewa. Beliau ini juga yang mendampingi sejak awal di Desa Kepuk, khususnya di Karangsari, dan beliau ini selain fokus di di fotografi, beliau juga perjalanannya berbicara soal rempah. Ya, boleh kita kulik hari ini. Nah, bagi teman-teman yang baru kenal channel ini, baru menemukan channel ini, bisa langsung klik subscribe, like, komen, dan jika video ini bermanfaat bisa kalian sebarluaskan, karena channel ini akan membagikan info-info mengenai tentang desa, mengenai tentang alam, dan khususnya di 1 minggu ke depan akan membahas tentang Festival Memeten Gaduh. Langsung saja kita ke narasumber kita. Beliau adalah Pak Karim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat selama kita masih hidup berdampingan dengan rempah-rempah, ya, herbal. Insya Allah sehat akan mengikuti kita. Wah. Nah, ini kalau berbicara Memeten Gaduh, Festival Memeten Gaduh ini kan memang kegiatan yang sudah cukup lama, dan Pak Karim juga sendiri juga orang-orang awal yang bersama teman-teman seniman ikut menggagas kegiatan ini untuk meramaikan manganan Mbah Mbolem, dan alhamdulillah sampai sekarang masih diteruskan, dilestarikan oleh warga. Bagaimana perasaan Pak Karim melihat ini? Ya, itu sebuah kegiatan masyarakat yang memiliki nilai penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kerukunan. Jadi di situ ketika masyarakat ini saling membaur, sudah membaur jadi satu dengan tujuan yang sama, itulah sebuah kekuatan besar di situ di masyarakat setempat, ya. Khususnya di Desa Kepuk ini. Kemudian yang kedua ini adalah makna syukur. Ya. Makna syukur dari tradisi manganan itu. Dengan rasa syukur itu masyarakat akan mengingat tentang alam, bahwa apa yang kita makan, Iya. ya, apa yang kita makan ini hasil dari alam. Maka kemudian dengan ungkapan syukur ini tidak serta-merta kemudian di situ sekedar seremonial atau euforia mangan bareng gitu, tidak, tapi kembali mengingat kembali pada peran besar atau pada hakikat alam itu sendiri. Maka kemudian ada istilahnya semangat yang terus tertanam di situ untuk melestarikan alam itu sendiri. Laku dzikir yang dimaterialkan kan semacam. Iya. Jadi kalau syukur bisa, ya, utamanya sholat dan ini adalah dzikir, mengucap syukur tapi dengan sebuah aktivitas peristiwa kebudayaan. Betul, kan, masalahnya begitu. Bangga nggak Pak Karim artinya melihat Memeten Gaduh kemudian bisa istiqomah selama 14 tahun ini? Ya, saya senang melihatnya, senang melihatnya.
tidak sekedar kemudian saya ikut larut dalam apa ya istilahnya kemeriahan acaranya itu tidak, tapi ya yang pasti semangat masyarakat sini, terutama nilai persatuan atau gotong royongnya ini masih terjaga. Itu yang saya lihat, yang itu apa ya, bisa menjadi kegembiraan saya pribadi. Artinya masih ada nilai-nilai yang lestari di masyarakat, yang itu kemudian harus nanti kita apa ya istilahnya kita share, kita gaungkan. Ini akan menjadi nilai yang patut untuk dicontoh oleh masyarakat desa lain juga. Nah, berbicara kegiatan Meden Gaduh ini kan ora iso ucul saka desa, lemah, dan seluruh alam. Nah, ini sesuai dengan aktivitas jenengan nih yang selama ini bergelut di bidang rempah. Itu sebetulnya ada nggak sih artinya yang luput dari kemudian di desa ini yang nggak dilihat oleh masyarakat sebetulnya dari sisi rempah itu, terutama di Kepuk ya gitu, dari aktivitas Meden Gaduh ini. Oh ya, dalam kurun waktu 14 tahun ini ada kegiatan-kegiatan lain di luar Meden Gaduh yang itu juga bagian hikmah atau efek dari adanya Meden Gaduh. Itu salah satunya ada kemarin ada KWT ya, kelompok wanita tani itu yang dengan mengembangkan apa produk olahan, ya produk olahan dari hasil pertanian, dan ya ada budidaya cabai dan tanaman lain seperti serai itu. Dan ini nanti harus terus digalakkan, Artinya potensi yang ada di Kepuk ini ya, dengan kekuatan gotong royongnya ini akan bisa merambah ke wilayah apa saja ya, ke wilayah apapun, termasuk salah satunya adalah pemanfaatan lahan-lahan yang ada menjadi sebuah tempat budidaya ya, tempat sebagai laboratorium lah ya, semacam begitulah. Itu untuk pengembangan karya atau produktivitas masyarakat di sini. Nah, berbicara rempah, seberapa penting Pak hubungannya rempah dengan desa itu? Ya, peran masyarakat di wilayah ekonomi, di samping juga ketika rempah ini dipandang menjadi salah satu sumber penghasilan ya, maka akan terlecut juga semangat di situ untuk merawat lingkungan agar lahan-lahan yang ada di desa sini itu terjaga kesuburannya, terawat, yang itu nanti akan mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman rempah yang ada di desa sini. Tentunya tidak sekedar berbicara soal ekonomi Pak ya, mungkin ya. Artinya kan saya melihat juga ketergantungan obat generik itu kan sudah luar biasa hari ini. Itu mungkin hadirnya Pak Karim kembali ke gelaran Festival Meden Gaduh ini juga bisa memberikan gambaran bahwa misalnya di sekitar kita ini banyak kok obat-obatan yang kemudian leluhur kita memanfaatkan itu, yang hari ini kita anggap rumput apa itu gimana Pak tanggapannya misal kayak gitu? Artinya kan kita sudah terlalu larut dalam obat generik gitu loh. Padahal sampean selaku
pegiat rempah ini kan melihatnya gimana semacam itu? Ya ini nanti harus ini ya apa mengembangkan, termasuk salah satu peran penting itu taman baca sebagai sumber informasi masyarakat tentang arti penting ya, arti penting tanaman rempah-rempah. Ya. Jadi 2021 kemarin ya 2 tahun yang lalu saya juga sempat meriset tanaman-tanaman liar ya itu. Jadi banyak sekali potensi-potensi tanaman yang ada di sekitar sini yang itu juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi apa ya, bahan terapi untuk merawat tubuh, ya. Tidak serta merta menyembuhkan, tapi bagaimana pentingnya untuk merawat tubuh secara rutinitas. Nah, jadi tubuh kita ini kita maintenance gitu ya. Iya, betul. Ada yang harus kita keluarkan, harus ada yang kita kebalkan begitu. Itu bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa. Betul, salah satu contohnya adalah alang-alang. Alang-alang. Ya, alang-alang itu tumbuh banyak di sini juga. Itu paling sederhana dan bisa tumbuh di mana saja. Iya, bisa tumbuh di mana saja. Yang itu dianggap masyarakat sebagai hama ladang. Iya. Nah, ini yang kemudian ketika masyarakat wawasannya, pengetahuannya itu terpacu, terus disuntik ya, termasuk salah satunya melalui taman baca yang juga nanti banyak literatur tentang rempah-rempah itu maka akan kesadaran akan hidup berdampingan, bahkan tidak hanya berdampingan, tapi memang kita itu ya bagian dari alam itu sendiri. Ya, itu yang harus kita garisbawahi adalah manusia itu adalah bagian daripada alam, tidak bisa dilepaskan atau dibagi dua. Alam sendiri, manusia sendiri. Bahwa alam itu ya di dalamnya adalah manusia. Tumbuhan dan sebagainya ini itu ya Pak ya. Kata kuncinya kan. Jadi dengan kesadaran yang tumbuh nantinya, kemudian inilah yang akan bisa apa ya, membawa dampak pada generasi ya, yang secara keberlanjutan lah, Jadi banyak sekali potensi yang ada di sini, yang makanya itu nanti saya juga berharap pada kawan-kawan yang lain ikut memberikan kontribusi ya, saling bersinergi ya, untuk bangun desa secara bersama-sama. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang memiliki banyak literatur atau memiliki bibit atau memang sudah punya bank rempah, itu juga bisa di-share ke kami atau bisa boleh main ke tempat kami di Desa Kepuk, tepatnya di Duku Karangsari, semacam itu teman-teman. Jadi kita saling berbagi gitu ya. Betul, seperti itu. Nah itu Pak Karim, untuk event di tanggal 2 ini kira-kira dari rempah-rempah mau mengeluarkan apa ini untuk di apa ya, perkenalkan kepada publik ini nanti? Ya, saya ada beberapa produk nanti yang akan saya tampilkan di sini ya, baik yang produk yang sudah jadi dan nanti juga ada semacam di situ ada praktek ya, ada pelatihan atau nanti insya Allah siapapun bisa mencoba ya, dan nanti monggo silakan, misalnya ada yang tahu tentang satu tanaman yang ya misalnya daun jambu ya, monggo silakan nanti didiskusikan di situ atau nanti bisa dibawalah ke tempat itu. Oh, daun jambu ternyata bisa bisa mengobati ambeien atau yang lain gitu ya misalnya. Dan banyak sekali, makanya itu nanti akan menjadi sumber pengetahuan juga nanti di situ.
Inilah yang akan terus kita kembangkan Memeden Gadu, dari Memeden Gadu itu sendiri gitu ya. Jadi efek atau apa istilahnya isian dari Memeden Gadu itu salah satunya adalah pengembangan wawasan atau ilmu pengetahuan tentang apapun nanti gitu. Tentunya mengenai tentang pelestarian alam, seni yang berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya berbicara soal hal-hal yang di panggung, tapi kemudian bagaimana itu yang bisa berkelanjutan di masyarakat. Kan itu tentunya. Betul sekali. Betul sekali. Wah, pirang menit. 15. Wah, gitu Pak Karim. Terakhir coba bisa disampaikan kepada masyarakat untuk diajak kembali untuk datang lagi, berkunjung lagi ke Festival Memeden Gadu, mengunjungi situs petani, yaitu sawah kan itu. Dan kemudian orang-orang kota kan jarang sekali melihat sungai, melihat sawah. Yang dia tahu adalah nasi di atas meja restoran. Monggo Pak Karim bisa diajak atau menghadap ke kamera ini. Jadi sini Pak Karim, hadap sini. Memeden Gadu ini sudah 14 tahun dan terus dikembangkan oleh masyarakat Desa Kebo, ya khususnya nanti ada teman-teman dari Gama Petra yang mengawal kelestarian budaya itu. Jadi di sini ada banyak hal nanti yang bisa diserap ketika bisa ikut hadir kemari itu ya. Ada tentang rempah-rempah, nanti ada tentang ya bagaimana apa sih itu Memeden Gadu, apa sih tradisinya, kegiatannya apa aja, kemudian di situ. Dan banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang menarik ikut, dan edukatif yang ikut mengisi di sini itu. Jadi jangan lewatkan dan pantau acara jadwal Memeden Gadu. Banyak sekali yang akan kita serap, yang nanti pulang akan membawa pengetahuan. Begitu dulur-dulur gending desa, matur suwun sudah menyaksikan obrolan kita, seru sekali, daging tok, bahwa manusia adalah bagian daripada alam, dan alam sudah bersinergi dengan kita, memberikan segala halnya mengenai tentang makan, obat-obatan dan semuanya. Maka saya ingatkan sekali lagi, datang ke Festival Memeden Gadu pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni 2023 di Desa Kebo. Untuk link petanya bisa di deskripsi, nanti di komen ya. Cukup sekian, matur suwun Pak Karim atas waktunya. Sampai ketemu dan selamat atas pencapaian penemuan-penemuan rempah-rempahnya. Semoga terus berlanjut dan bisa bermanfaat bagi kita semua itu. Salam dulur. Salam.